Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi hari ini, kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjumpa meskipun kita dalam situasi pandemi yang sekarang ini. Kesehatan harus selalu kita jaga dengan selalu menjaga 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak di antara kita. Para penonton rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang karunia Allah yang berupa air. Waktu kita mau sholat, kita harus berwudu. Kita akan membaca Al-Quran, kita harus berwudu, yang artinya kita harus dalam keadaan yang suci. Nah, saat kita mau berwudu, kita harus menggunakan dengan air. Air apa yang bisa kita gunakan? Ternyata ada air embun yang bisa kita gunakan, ada air es yang bisa kita gunakan, ada air mata air, ada air sumur, ada air laut, ada air hujan, dan ada air sungai yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Tentang air hujan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, yang artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan air hujan itu. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Adapun air laut itu suci berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad SAW, yang artinya bahwa dia atau air laut adalah suci airnya dan halal bangkainya, yang disunahkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Sakan, At-Tirmidzi, dan Al-Bukhari. Para penonton rahimakumullah, sementara ini masih banyak dari anak-anak kita, dari para santriwan santriwati yang belum mengetahui bahwa sebenarnya air sungai adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Mereka hanya menganggap bahwa air ledeng, air pam, air sumber yang bisa digunakan untuk bersuci. Padahal air dapat kita bagi menjadi 4 macam. Ada air mutlak, yakni air yang suci, lagi menyucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ini bisa untuk menghilangkan hadas dan juga dapat menghilangkan najis. Kemudian yang kedua, ada air musammas, yakni air yang kena sinar matahari sampai panas. Air ini suci menyucikan, tetapi makruh hukumnya untuk dipakai untuk bersuci. Para penonton, selanjutnya yang ketiga adalah air mustakmal, yakni air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak bisa untuk menyucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tetapi kalau belum berubah rasa dan baunya, masih tetap suci. Kemudian yang keempat adalah air najis, yakni air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Kalau air itu sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan najis, baik keadaan berubah ataupun tidak. Tetapi kalau air itu banyak menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis sampai berubah rasa ataupun baunya. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tentang air, pelajaran tentang toharoh merupakan satu pelajaran yang penting bagi kita, karena setiap amal, setiap ibadah yang kita lakukan mestinya harus dalam keadaan yang suci. Pembelajaran tentang
bagaimana air itu bisa dipakai untuk bersuci ataupun tidak, perlu untuk kita terapkan, terutama untuk anak-anakku semuanya, santriwan santriwati yang belum mengetahui bahwa mereka bisa menggunakan air yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Maklum para penonton semuanya, karena anak-anak kita hidup pada zaman yang sekarang yang serba berkecukupan. Air di mana-mana melimpah. Di beberapa tempat tidak ada kekurangan air. Tetapi jika kita mengingat keadaan kita zaman dahulu, di daerah-daerah tertentu yang masih sangat kekurangan dengan air, maka kita harus lebih mendalami tentang pelajaran toharoh, terutama bagaimana air itu yang bisa kita pakai untuk bersuci dan mana air yang tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Para penonton rahimakumullah, demikian sedikit pembelajaran kita, pengajaran kita tentang macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Bahkan di belakang saya, dengan kondisi sungai air yang mengalir, bisa kita gunakan untuk bersuci. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat, menjadi pelajaran bagi anak-anak kita, terutama menjadi pelajaran bagi kita yang belum mengetahui. Dan sebagai penutup, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam keadaan yang suci, dan besok kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang suci. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.